Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan kali ini kita akan membahas tentang penyakit asma ya. Asma atau asma bronkial atau lebih akrab atau lebih sering lebih familiar disebut dengan asma saja adalah penyakit yang diakibatkan karena adanya peradangan dalam saluran udara atau bronkus. Nah, peradangan inilah yang akhirnya membuat saluran pernafasan bengkak dan sangat sensitif. Kemudian akibatnya adalah saluran pernafasan menyempit sehingga udara yang masuk ke paru-paru menjadi terbatas. Peradangan juga membuat sel di saluran pernafasan membuat lebih banyak lendir dari biasanya, dan lendir ini akan semakin mempersempit saluran pernafasan dan menyulitkan Anda untuk bernafas lega. Nah, tergantung dari faktor pemicunya, maka jenis yang paling umum kaitannya dengan penyakit asma ini antara lain yang pertama yaitu asma olahraga, asma nokturnal yaitu yang kambuh hanya di malam hari, asma karena pekerjaan tertentu, asma batuk, dan asma alergi. Kemudian ya, di seluruh dunia kurang lebih ada 339 juta orang di dunia mengidap penyakit asma, dan di Indonesia merupakan negara peringkat ke-20 dengan kasus kematian akibat asma yang paling banyak. Biasanya penyakit ini lebih sering menyerang anak-anak, namun orang dewasa yang berusia di bawah 40 tahun juga bisa mengalami asma ini. Asma adalah penyakit yang tidak menular dan merupakan penyakit dengan kematian yang relatif rendah. Namun, kebanyakan kasus asma yang menyebabkan kematian biasanya ditemukan di negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, gejala-gejala asma satu dengan yang lainnya biasanya mengalami gejala yang berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan, durasi serangan, hingga frekuensinya. Namun beberapa ciri dan gejala yang sangat khas dari penyakit asma, yang pertama yaitu batuk, kemudian mengi, ketiga dada sesak, dan keempat yaitu sesak napas. Dan selain dari gejala-gejala umum tersebut, gejala lain yang mungkin juga muncul karena asma antara lain yang pertama yaitu badan lemas, lesu, tidak bertenaga, suara sengau, menghela nafas terus-terusan, kemudian rasa gelisah yang tidak biasa. Dan jika Anda mengalami salah satu atau beberapa dari gejala-gejala tersebut, jangan ragu untuk memeriksakan diri Anda ke dokter. Kemudian dari tingkat keparahannya, jadi keparahan asma, Anda bisa introspeksi diri atau melihat apa yang terjadi terhadap diri Anda. Jadi misalnya dalam beberapa hari dalam seminggu, apakah Anda merasa dada Anda terasa kencang, batuk, sulit bernafas, dan sesak nafas? Ataukah sering terbangun di malam hari akibat mengalami gejala asma? Seberapa sering bangun dalam satu minggu? Kemudian apakah Anda sering menggunakan inhaler untuk asma? Terus kemudian apakah asma yang Anda miliki menyebabkan aktivitas Anda terganggu? Karena dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul jawaban apakah asma Anda termasuk intermittent. Ya, intermittent ini adalah gejalanya yang muncul sebanyak 2 hari atau kurang dari dalam satu minggu, atau kurang dari 2 hari ya, antara 2 hari atau kurang dari 2 hari. Terus kemudian terbangun di tengah malam 2 kali atau kurang dalam 1 bulan, kemudian menggunakan inhaler untuk asma 2 kali atau kurang per minggu, dan tidak mengalami gangguan saat beraktivitas. Kemudian asma yang ringan biasanya gejalanya muncul lebih dari 2 hari dalam 1 minggu, kemudian terbangun di malam hari 3-4 kali dalam 1 bulan, menggunakan inhaler lebih dari 2 kali per minggu, dan aktivitasnya sedikit terganggu. Kemudian asma sedang biasanya gejalanya muncul setiap hari, kemudian terbangun di tengah malam lebih dari 2 kali dalam 1 minggu, kemudian menggunakan inhaler hampir setiap hari, dan aktivitasnya sangat terganggu. Kemudian asma yang termasuk ke dalam kategori berat, ya biasanya gejalanya muncul setiap hari, bahkan seharian, biasanya terbangun setiap malam, lalu menggunakan inhaler beberapa kali dalam sehari, dan aktivitasnya sangat terganggu. Nah, penyebab dari penyakit asma ini yang pertama biasanya perokok ya, perokok aktif maupun pasif, kemudian infeksi saluran pernafasan atas ya, pilek, flu, pneumonia,
kemudian alergen seperti makanan, serbuk sari, jamur, tungau, debu, bulu hewan peliharaan, kemudian paparan-paparan zat di udara seperti polusi udara, asap kimia, ataupun racun faktor cuaca, kemudian mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet, serta MSG, mengalami stres dan kecemasan berat, kemudian bernyanyi, tertawa, ataupun menangis yang terlalu berlebihan karena parfum dan wewangian, dan memiliki riwayat penyakit GERD, seperti itu. Nah, untuk asma sendiri ya, bisa terjadi juga komplikasi, dan untuk pengobatannya Anda bisa berkonsultasi ke dokter, atau mungkin Anda juga bisa menggunakan beberapa tanaman herbal untuk antiinflamasi, untuk mengatasi infeksi saluran pernafasan atas dan mencegah asma ini. Untuk belajar lebih lanjut, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti pelatihan kami. Info lebih lengkapnya Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda bisa bertanya langsung seputar pelatihan herbal kami melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di kolom deskripsi. Untuk video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan klik tombol notifikasinya. Setiap kali kami mengupload video baru, maka akan ada notifikasi setiap kali Anda membuka handphone Anda, dan Anda bisa langsung menonton video kami. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.